Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di pertemuan 3 teknologi informasi, masih belajar penggunaan secara lebih mendalam lagi MS Word ya, atau Microsoft Word atau Word dokumen dalam umumnya, pada umumnya ya. Oke, ini adalah blank page kita. Kalau ukurannya kecil kelihatannya, kalian bisa tahan kontrol di tombol keyboard kalian, lalu kalian bisa sekalian scroll mouse kalian. Jadi kontrol sama scroll untuk in atau out ya. Ya, ini penting kalau misalnya kita ingin melihat secara lebih dekat atau lebih jauh. Oke, kita akan belajar di pertemuan ini tentang paragraf, tabulasi dan kolom. Ya, memang beberapa bagian memang tidak terlalu detail ya, tapi pengenalan dulu ya. Kalau misalnya bisa langsung detail, kita detailkan, tapi kalau misalnya tidak, hanya diinfokan saja. Misalnya seperti tabulasi, nanti mungkin cara menggunakan saja untuk mengatur spesifiknya nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, kita langsung masuk saja. Pertama, kita biasakan diri untuk selalu menyetel ukuran kertas dan juga margin kita. Kertas adalah lembar kertas yang nanti akan dicetak, ukurannya berapa. Kalau misalnya margin adalah jarak antara tepi kertas dan juga tulisan kita ya. Ada kiri, atas, kanan, dan bawah. Nah, untuk mengatur itu kita masuk ke menu layout ya. Di menu layout di sini ada size. Pertama kita size dulu, kita atur ukurannya ya. Ini ada ukuran kertas masing-masing, kalian bisa lihat dan ukur kertas kalian yang mau kalian gunakan untuk di print misalnya, atau yang diperintahkan untuk digunakan. Misalnya kita menggunakan A4, lalu marginnya ya, marginnya ini sudah ada template-nya, tapi biasanya kita gunakan yang custom, yaitu menyetel ukuran sendiri. Dalam contoh ini kita akan menggunakan misalnya topnya adalah 3 cm atasnya, lalu leftnya adalah 4 cm, lebih sedikit besar karena mungkin ada ruang untuk penjilidan misalnya. Bottom 3, right 3, ini contohnya seperti ini. Oke. All dokumen artinya seluruh dokumen itu berubah dengan ukuran ini. Kalau misalnya this point forward artinya hanya pada lembar ini dan seterusnya. Ini bisa digunakan ketika kita ingin mengubah halaman berbeda dengan margin berbeda ya. Tapi kali ini kita hanya menggunakan wall dokumen untuk mengubah seluruh dengan margin yang sama. Ya, kita bisa lihat di sini ada pergeseran. Ini di atas adalah ruler. Kalau misalnya tidak terlihat rulernya, kalian bisa lihat di view, menu view, lalu aktifkan ruler, dicentang rulernya. Oke, sekarang kita tulis dulu, misalnya judulnya adalah belajar setting ya. Misalnya ini seperti judulnya, setting paragraf dan kolom misalnya gitu ya. Nah, ini kita style, misalnya di home kita style size fontnya Times New Roman misalnya. Lalu kalau ada begini, ini biasanya menandakan kita ada kesalahan dalam penulisan spasi, kelebihan gitu misalnya ya. Kalau yang merah-merah itu biasanya ejaan, karena ejaannya biasanya Inggris, itu biasanya banyak merahnya. Ini saya matikan ya. Oke, kalau teksnya Times New Roman, ukurannya misalnya saya kasih 18 ya, lalu saya kasih bold lebih tebal, lalu saya centerkan dia di paragraf sini, ada center ya, taruh tengah. Nah, ini setting, misalnya saya menggunakannya bahasa Inggris, saya bisa kasih italic untuk menandakan bahwa ini adalah bahasa Inggris. Belajar setting paragraf dan kolom ya. Lalu saya di akhirnya saya enter. Nah, ini muncul ya, belum saya matikan berarti. Ini
kalau kita enter dari format yang sudah kita gunakan, ini biasanya mengikuti format sebelumnya. Jadi kalau saya ketik lagi di sini persis sama. Time New Roman 18 dan dia di tengah ya, bold. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau di sini menulis sebuah paragraf ya. Ya, ini adalah teks dummy yang saya copy dari Lorem Ipsum yang biasa digunakan untuk contoh teks ya, contoh penulisan teks ya, itu. Oke, nah ini kita style dia dengan Times New Roman, ukurannya 12, lalu dia ratanya justified. Justified itu rata kiri dan rata kanan. Lihat di sini semuanya rata. Nah, justified. Kalau kita pakai rata kiri, nah ini tidak ininya kirinya rata tapi kanannya belum. Kalau kanan kebalikannya. Ya, kalau tengah kita tadi sudah coba ya. Nah, ini justified seperti ini. Ya. Oke, saya coba lagi untuk membuat dua paragraf biar bisa kelihatan. Perhatikan, kalau saya tidak enter di sini, formatnya bisa berbeda. Ya, kembali ke basicnya, kembali ke sebelum atau kembali ke standar penulisannya dia. Tapi kalau saya enter dulu di sini, di abis titik saya enter, dia pasti ya sebentar. Ya. Nah, ini tidak mau ya karena sudah dibuat ya. Perhatikan, kalian bisa melakukan Ctrl Z untuk menghapus kesalahan atau mengulangi ya, kembali ke posisi yang baik misalnya ya. Nah, ini kita enter, nggak apa-apa, kita ini format lagi aja, kita blok lalu kita ubah menjadi ukuran yang sama ya, seperti itu. Nah, ini adalah caranya seperti itu. Atau cara yang paling simple adalah menggunakan format painter. Ini format painter ya. Caranya adalah kita klik di paragraf ini sama, lalu kita klik format painter, lalu kita klik di sini ya. Nah, biasanya itu bisa kalau hanya teks, tapi kalau paragraf biasanya diblok dulu. Lihat, klik, lalu kita blok paragrafnya. Nah, ya, dia berubah sama persis. Ukurannya Times New Roman 12. Ya, ini adalah cara mengcopy format ya. Oke, di sini mungkin kita tidak terlalu banyak teksnya, kita segini aja. Ya, ini paragraf pertama. Kita lihat di sini kita ingin membuat dia paragrafnya ini masuk ke dalam sebenarnya ya, indentasinya masuk ke dalam sini. Caranya adalah dengan klik kanan di paragraf yang ini ya, yang paling cepatnya maksudnya ya, klik kanan kita paragraf ya. Nah, di sini bisa kelihatan setting paragraf kita. Alignmentnya tadi justified kan, lalu indentasinya, indentasinya yang ini mengatur ya. Kalau kita pilih dia first line, kita lihat di sini contohnya, nanti dia masuk ke dalam dari tepian. Jaraknya bisa diatur, misalnya diminta 1,3 cm misalnya. Nah, ini bisa disetel ya. Lalu berikutnya adalah spasi antara yang sebelumnya. Perhatikan di sini. Ini teks atasnya, ini paling atas, ini jarak ke sebelumnya, ini disebut before ya. Kalau jarak ke bawahnya ini after. Lihat di sini, ini teks paling bawahnya, jarak ke bawahnya, lihat ada jaraknya kan ya. Nah, ini disebut after. Ini bisa kita setel ya. Lalu ada jarak spasinya dari ini ke sini, jaraknya berapa. Kalau dia single, lihat 1. Kalau dia 1,5, lihat agak jauh. Kalau dia double agak jauh. Kita coba single, lalu kita first hanging, lalu kita ini jaraknya kita 0 ya, kita tidak pakai, misalnya kita oke. Lihat, nah ini dia paragrafnya jadi seperti itu. Ini masuk ya sampai sini. Lihat jarak ke sini tidak ada jaraknya.
Ya, kalau kita ubah lagi, klik lagi di situ, klik kanan dan paragraf, ya kita bisa atur ini misalnya 1,5 misalnya. Dan ini ada jaraknya misalnya 4 saja. Ya. Nah, lihat. Ya, ini dia. Gitu. Kita ubah lagi menjadi 1 lagi. Ya. Nah, lihat di sini kita bisa lihat ada jaraknya ya. Semakin jauh jaraknya, before-nya ini misalnya 12, ya semakin jauh. Tapi tanpa spasi di sini, maksudnya kita tidak perlu mengenter ya untuk memberikan jarak. Itu disebut before dan after. Ini bisa diatur ketika kondisi di mana kita tidak membutuhkan untuk mengenter seperti ini untuk memberikan jarak ya. Oke. Ini kita 18 saja. Ya. Gitu. Ya, ini juga tadi kayak tadi misalnya kita mau ikutin kayak gini formatnya, ya tinggal kita format painter seperti ini, kita blok ya. Ada lagi caranya yang menggunakan tombol shortcut, kita bisa lihat di sini yaitu Ctrl Shift C dan Ctrl Shift V ya. Ini kita blok, tekan Ctrl Shift C di keyboard, tahannya berbarengan ya, Ctrl Shift C, lalu kita blok ini, kita tekan Ctrl Shift V ya. Nah, itu dia juga sama ya. Bedanya adalah kalau yang ini tadi mesti di klik lalu di drag, kalau yang itu tinggal ditekan di keyboardnya ya. Ini adalah setting untuk paragraf secara umum ya. Nanti untuk detailnya kita masuk ke latihan-latihan yang ada contohnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke kolom. Ya, saya coba kasih jarak di sini 2 biar bisa kelihatan. Di sini kita akan membuat kolom. Ya, jadi di sini ada paragraf 1, paragraf 2, atau di sini kita mau kasih paragraf lagi biar tidak terlalu seperti ini ya. Ada 3 paragraf. Nah, di sini kita mau menggunakan, di sini ada kolom. Ya, kolom di sini. Caranya adalah kita bisa menulis dahulu. Ya, kita bisa menulis dahulu seperti ini. Kita sudah tulis teksnya dengan setting 1 paragraf. Ya, ada caranya ini, makanya saya akan kasih lihat. 1 paragraf ini kita mau jadikan dia 3 kolom ya. Ini sudah jadi, kita setting menjadi seperti ini. Kita blok tadi, bagaimana caranya? Ctrl Shift C, lalu di sini kita blok, Ctrl Shift V. Nah, seperti itu. Nah, ini ingin kita jadikan 3 paragraf. Cara yang 3 kolom, bukan 3 paragraf. Ini kita blok ya. Kalau sudah diblok, kita masuk ke menu layout. Di sini ada namanya menu kolom ya. Di menu kolom kalau kita klik, di sini ada pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kekurangannya dalam pilihan ini adalah kalau kita pilih ya, ini settingannya ya udah standar gitu ya. Terus ya. Nah, kita maunya sedikit setting ya. Kolom, more kolom. Kita ingin setting ya. Sini ada pilihannya. Misalnya kita ingin 3, ukurannya bagaimana? Ukurannya spasinya misalnya 1,3 misalnya ya. Terus seperti itu ya. Nah, ini kalau kita setel equal, dia itu akan memberikan kolomnya sama ukurannya ya, equal. Kalau tidak dicentang, ini kita bisa setel berapa yang depan dan yang lainnya ya. Lihat seperti ini. Kalau kita kita lihat sini besar, sini kecil, seterusnya ya. Itu ya, saya menggunakan Ctrl Z dan Ctrl Y. Ingat ya, itu di pertemuan sebelumnya sudah diajarkan untuk mengembalikan posisi sebelum dan sesudah ya. Coba lagi untuk memahami kolom. Contohnya sudah dipilih kolomnya. Lihat di sini misalnya kita mau jadi 3 kolom, lalu ini jaraknya jangan terlalu besar. Jaraknya mana? Yang ini, yang tengah-tengah putihnya ini ya. Kalau ingin kita tipis-tipis aja, kita bisa misalnya 0,5 ya, 0,5
ininya pastikan ininya jangan dicentang. Kalau ininya dicentang, dia akan diramakan ya, 0,5 misalnya dia agak rapat, lalu saya ingin kasih garis. Nah, ini dia garis pemisah, dan pastikan dia selected text. Ada 2 atau 3 pilihan biasanya ya. Selected text artinya yang kita jadikan kolom adalah teks yang kita blok ya, gitu. Kalau wall dokumen, seluruh teks yang ada di sini dari atas sampai bawah itu semuanya jadi 3 kolom. Lihat di sini, hati-hati ya. Oke, nah ini dia adalah contoh pembuatan kolom yang kita buat ya. Nah, perhatikan di sini, kalau kita delete di sini atau hapus di sini ya, itu akan hati-hati ya. Kalau formatnya ini, kalau kita delete di sini, dia akan mengubah semuanya ya, hati-hati. Kita bisa menghapus dia perlahan-lahan dari sini misalnya, atau dari sini kita tekan backspace. Nah, ini bisa kita naikkan seperti itu ya. Nah, kelebihannya dengan yang menggunakan tadi adalah ini bisa sama ya, dan juga bisa akurasinya kolomnya tuh dari atas sampai bawah bisa sama ukurannya ya. Dan di sini ini sudah satu kolom lagi seperti itu ya. Nah, ini kelebihannya menggunakan dengan dengan yang kita blok seperti itu. Kita coba lagi misalnya yang ini kita mau jadikan 2 kolom ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kita blok, lalu kita kolom, more kolom ya, pastikan selected text, kita jadikan 2 line spacing. Ininya seperti tadi, kita ingin dia rapat 0,5 ya, lalu biarkan dia sama misalnya ya. Nah, ini adalah cara yang seperti itu ya. Nah, kalau yang agak kompleks ya, ini adalah biasanya kita sudah tentukan dia sebelumnya. Jadi kita belum tulis apa-apa, kita setting kolom ya 2 misalnya ya, lalu equal, lalu line between. Nah, ini perhatikan coba. Kalau pilihannya ada 3 kan, this section, point forward, dan wall document. Kalau wall document tadi sudah dijelaskan seluruhnya berubah. Kalau this point forward artinya adalah dari sini dan seterusnya itu 2 kolom. Nah, di sini agak berbahaya karena nanti kita harus berhenti atau menghentikan kolom 2 ini agar dia tidak digunakan seterusnya. Saya akan contohkan misalnya ya, this point forward kolom. Misalnya kita ketik di sini ya. Nah, bedanya adalah kalau kita ketik terus, dia akan terus sampai bawah ya, terus sampai bawah sampai akhir halaman sini terusnya ya. Nah, ini kekurangannya adalah kalau misalnya kita inginnya sampai sini aja nih, teksnya sampai sini aja, sampai titik misalnya ya, sorry, sampai titik sini, saya udah mau pindah ke sebelah sini gitu, jangan ke bawah lagi. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan break ya, artinya kita memerintahkan agar kolom 1 sudah kita pindah ke kolom 2, itu maksudnya ya. Bagaimana caranya? Taruh di akhir kalimat atau teks yang kita sudahi, lalu kita masuk menu layout, lalu break. Di sini ada beberapa pilihan break. Yang kita akan gunakan adalah break kolomnya ya. Nah, sudah. Nah, ini baru kita bisa isi lagi. Nah, perhatikan dia akan meneruskan sampai sini. Misalnya teks kita hanya sampai sini. Ya. Nah, itu dia. Ini seperti ini adalah contohnya. Misalnya atau sampai sini saja ya. Nah, itu. Ya. Ya. Ya, kalau kita teruskan ini akan terus 2 kolom ya. Nah, ini adalah yang salah satunya
agak kesulitannya ya, jadi kalian harus mengetahui. Nah, misalnya kita ingin kembali lagi ke satu kolom, pastikan kita jangan masih satu level ya. Jadi kita turunkan di sini, ini sudah tidak sejajar lagi. Kita taruh di sini kursor kita, lalu kita pilih kolom lagi, ya, kembalikan dia menjadi satu. Nah, yang dipilih di sini penting adalah this point forward. Artinya, setelah ini semuanya satu paragraf. Ya, kalau kita klik, dia sudah satu paragraf lagi ya. Nah, di sini adalah yang kita ingin pelajari. Berikutnya adalah tabulasi ya. Tabulasi ini membuat paragraf seperti ini bisa, tadi kan kita menggunakan setting paragraf ya. Ini first line-nya misalnya kita kasih 2 cm, dia akan masuk ke dalam. Ada lagi satu cara yang biasa digunakan juga secara simple dan sederhana, yaitu menggunakan tabulasi. Tombol tab di keyboard kalian, kalau kalian tekan sekali dia akan masuk sekali, tekan 2 kali dan seterusnya, dia akan mengubah posisi dari indentasinya ya. Dan salah satu kelebihan dari menggunakan tabulasi adalah kita bisa mengatur jarak ya. Misalnya gini, misalnya kita mau memasukkan nama gitu ya. Nah, nama titik 2 ini kita mau kasih dia di sini misalnya ya. Lalu mulainya lagi di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita setel. Misalnya caranya adalah dengan mengklik sekali di garis yang mau kita taruh posisinya di sini. Misalnya kita taruh di sini di posisi 2 cm. Dia ada huruf L kecil sini ya. Nah, itu menandakan bahwa tabnya nanti berhentinya di situ ya. Kalau kita lihat di sini, taruh posisinya kursornya di depan titik 2. Kalau kita tab, nanti dia berhentinya persis di posisi yang kita tentukan. Kalau kita geser di 3 cm misalnya, kita ulangi, dia pun akan di 3 cm seperti itu ya. Nah, ini tidak menggunakan spasi ya, jangan menggunakan spasi di gini ini ya, itu tidak bagus ya. Gunakanlah tabulasi ini ya. Nah, berikutnya misalnya setelah titik 2 kita mau tulis namanya di sini ya. Kita taruh kursornya di sebelah sini, lalu kita tab. Lihat ya, ini nggak pakai spasi, ini pakai tab ya. Lalu kita misalnya tulis namanya misalnya. Kalau kita enter, dia sudah seperti itu semuanya. Misalnya alamat ya, titik 2 ya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dari menggunakan tabulasi dengan ukuran tertentu ya. Ada beberapa macam, nanti kita akan membahas lebih detail lagi di tabulasi, tapi ini adalah yang paling umum digunakan untuk mengatur jarak-jarak seperti ini ya. Oke, sampai sini aja pertemuan ini. Kita sudah belajar setting paragraf ya, lalu membuat kolom, setting kolom, dan juga tabulasi secara simpelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.